Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Ida Solihatunisa dengan NIM 005 dan rekan saya Naila Citra Tri Anastasia, NIM belakangnya 030. Dalam era digital saat ini, pengelolaan data menjadi salah satu aspek paling krusial dalam pengembangan sistem informasi. Setiap organisasi, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, maupun industri, memerlukan cara yang sistematis dan efisien untuk menyimpan, mengakses, dan mengolah data. Pemetaan data menjadi langkah awal penting dalam merancang basis data, karena memberikan fondasi konseptual yang membantu komunikasi antara tim teknis dan pengguna. Pemahaman terhadap pemodelan data dan relasi antar entitas sangat mendukung pengembangan sistem informasi yang terstruktur, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Pembahasan pertama kita membahas tentang pemodelan data. Pemodelan data adalah proses menciptakan representasi visual atau cetak biru yang menentukan pengumpulan informasi dan sistem manajemen sebagai organisasi. Cetak biru atau model data ini membantu berbagai pemangku kepentingan seperti analis, ilmuwan, dan berekayasa data untuk menciptakan pandangan terpadu mengenai data organisasi. Jenis-jenis pendekatan pemodelan. Yang pertama ada model data konseptual. Ini adalah visualisasi tingkat tinggi dari proses bisnis atau analitik yang didukung oleh suatu sistem. Model ini memetakan jenis data yang dibutuhkan, bagaimana berbagai entitas bisnis saling berhubungan, dan aturan bisnis terkait. Para eksekutif bisnis merupakan audiens utama untuk model data konseptual yang membantu mereka melihat cara kerja suatu sistem dan memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua ada model data logis. Setelah model data konseptual selesai, model tersebut dapat digunakan untuk membuat model logis yang kurang abstrak. Model data logis menunjukkan bagaimana entitas data saling terkait dan menggambarkan data dari perspektif teknis. Misalnya, model tersebut mendefinisikan struktur data dan memberikan detail tentang atribut, kunci, tipe data, dan karakteristik lainnya. Model data logis digunakan dalam proyek tertentu karena model tersebut membuat plot teknis dan dari struktur dan aturan data. Yang ketiga ada model data fisik. Model ini berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan model data fisik. Model ini menjelaskan bagaimana data disimpan dalam basis data fisik. Model fisik bersifat khusus untuk sistem manajemen basis data atau DBMS atau perangkat lunak aplikasi yang akan diimplementasikan. Model fisik mendefinisikan struktur yang digunakan basis data atau sistem berkas untuk menyimpan dan mengelola data. Pemodelan hubungan antar entiti. Pemodelan hubungan entitas atau IR modeling adalah pendekatan grafis untuk desain database. Ini adalah model data tingkat tinggi yang mendefinisikan elemen data dan hubungannya untuk sistem perangkat lunak tertentu. Model IR digunakan untuk mempresentasikan objek dunia nyata. Tujuan utama dari pemodelan ini adalah untuk memvisualisasikan bagaimana entitas saling berkaitan dan bagaimana data yang akan disimpan dan dikelola dalam basis data. Model ini biasanya divisualisasikan menggunakan diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram. Komponen dalam pemodelan entitas. Yang pertama ada entitas atau disebut juga dengan objek nyata atau konsep yang datanya perlu disimpan. Contohnya bisa mahasiswa, dosen, atau produk. Yang kedua ada atribut, ciri atau informasi yang melekat pada entitas. Contohnya ada NIM, nama atau alamat. Yang ketiga ada relasi atau hubungan, interaksi antar entitas, contohnya bisa jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Yang keempat ada primary key, yaitu atribut untuk
unik yang membedakan satu entitas dari entitas lainnya. Yang terakhir ada foreign key, yaitu atribut yang menjadi penghubung antar entitas melalui hubungan. Komponen dalam pemodelan entitas. Yang pertama ada persegi panjang, itu untuk entitas. Terus yang kedua ada oval, itu untuk atribut. Yang ketiga ada bola ketupat atau diamond, itu untuk hubungan antar entitas. Yang keempat ada garis, dia itu menghubungkan entitas dengan relasi dan atribut. Selanjutnya ada manfaat pemodelan entitas dalam perancangan sistem. Yang pertama yaitu membantu analisis dan memahami alur data. Yang kedua, menyederhanakan desain basis data yang efisien dan minim redundasi. Yang ketiga ada menjadi dokumentasi visual yang berguna untuk komunikasi antar tim pengembang. Yang terakhir ada sebagai dasar untuk implementasi sistem database rasional. Derajat hubungan itu untuk menunjukkan jumlah entitas yang terlibat secara langsung dalam suatu hubungan. Terdapat beberapa bentuk derajat hubungan, yaitu yang pertama ada unary, itu derajat 1, merupakan hubungan yang melibatkan satu entitas dengan dirinya sendiri. Contoh, entitas pegawai memiliki hubungan membimbing dengan pegawai lainnya. Terus yang kedua ada hubungan binary, yaitu hubungan yang melibatkan dua entitas yang berbeda. Ini adalah bentuk hubungan yang paling umum dalam basis data. Yang ketiga ada hubungan ternary, yaitu hubungan ini melibatkan tiga entitas sekaligus dalam satu relasi. Yang keempat ada hubungan n-ary, atau derajat lebih dari 3. Jika sebuah relasi melibatkan lebih dari 3 entitas, maka disebut hubungan n-ary. Meski jarang digunakan, relasi ini penting dalam skenario kompleks. Partisipasi dalam hubungan. Partisipasi menjelaskan sifat keterlibatan tiap anggota entitas dalam relasi terjadinya hubungan. Terdapat dua jenis partisipasi, diantaranya yaitu pertama yang partisipasi total atau total participation terjadi ketika seluruh entitas dari satu himpunan entitas harus terlibat dalam hubungan, ditandai dengan garis tebal dari entitas ke relasi pada IRD. Contohnya, semua entitas pegawai harus terdaftar dalam satu departemen. Artinya tidak ada pegawai yang tidak terkait dengan departemen. Yang kedua ada partisipasi parsial. Terjadi ketika tidak semua entitas perlu berpartisipasi dalam relasi, ditandai dengan garis biasa atau tipis dari entitas ke relasi. Contohnya, yaitu tidak semua dosen membimbing skripsi sehingga hanya sebagian dosen yang terhubung dalam relasi atau membimbing. Hubungan derajat, partisipasi, dan kardinalitas. Konsep derajat dan partisipasi erat kaitannya dengan kardinalitas relasi, yaitu jumlah entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu relasi dari sisi entitas lain. Beberapa bentuk umum kardinalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada one-to-one, itu hubungan 1-ke-1, menggambarkan kondisi di mana satu instansi dari suatu entitas hanya dapat dikaitkan dengan tepat satu instansi dari entitas lainnya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada one to many, yaitu jenis hubungan ini mengidentifikasi bahwa satu entitas dari pihak pertama dapat memiliki keterkaitan dengan banyak entitas dari pihak kedua, tetapi setiap entitas dari pihak kedua hanya dapat berealisasi dengan satu entitas dari pihak pertama. Yang ketiga ada many to many, yaitu hubungan ini menggambarkan situasi di mana banyak entitas dari satu kelompok biasanya hubungan dengan banyak entitas dari kelompok lain. Untuk mengekspresentasikan relasi ini dalam model basis data relasional. Apakah ada pertanyaan?
Saya Amel. Delapan. Sudah. Ya apa tuh? Sik. Ya, apa? Bentar. Baik, Mbak Zafa boleh bertanya? Iya. Sebentar. Izin bertanya, apa dampak Ya, jika sebuah relasi many to many tidak ditangani dengan entitas perantara dalam desain basis data relasional? baik, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya, Mbak Nining silakan bertanya. Baik, terima kasih Mbak Ida. Izin bertanya, bagaimana pengaruh perubahan kebutuhan bisnis terhadap pemodelan hubungan antar entitas? Boleh diulangi lagi pertanyaannya, Mbak Nining? Bagaimana pengaruh perubahan kebutuhan bisnis terhadap pemodelan hubungan antar entitas? Baik, Terima ditambah kasih, dulu ya. Mbak Nining. Baik, selanjutnya Mbak Amel silakan bertanya. Baik, izin bertanya, mengapa permodelan hubungan antara entitas penting dalam pengembangan sistem informasi skala besar? Baik, terima kasih, Mbak Amel. Ditampung dulu ya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zafa, yaitu apa dampak jika sebuah relasi many to many tidak ditangani dengan entitas perantara dalam desain basis data rasional. Nah, jawabannya itu jika relasi many to many tidak dipecah menggunakan entitas perantara, maka akan sulit untuk direpresentasikan dalam basis data relasional. Hal ini dapat menyebabkan anomali dalam penyimpanan data seperti duplikasi data dan kesulitan dalam penegakan integritas referensial karena tidak ada struktur yang jelas untuk mengelola relasi antar entitas tersebut. Gitu, Mbak Zafa. Terima kasih ya, Mbak. Sama. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Nining. Bagaimana pengaruh perubahan kebutuhan bisnis terhadap pemodelan hubungan antar entitas? Pengaruh kebutuhan bisnis bisa menyebabkan struktur entitas atau relasi berubah, seperti penambahan entitas baru, pengubahan kardinalitas relasi, atau penggabungan entitas. Oleh karena itu, model IR harus fleksibel dan mudah diadaptasi agar tetap sesuai dengan kondisi nyata yang dinamis. Dan perubahan tersebut juga harus diimplementasikan secara konsisten ke dalam basis data fisik. Bagaimana Mbak Ninin? Baik, terima kasih Mbak Ida. Ya, sama-sama. Dan terakhir pertanyaan dari Mbak Amel, yaitu mengapa pemodelan hubungan antar entitas penting dalam pengembangan sistem informasi skala besar? Yaitu karena dalam sistem informasi skala besar terdapat banyak entitas dan interaksi yang kompleks antar data. Pemodelan hubungan antar entitas memungkinkan perancang sistem untuk memetakan dan mengorganisasi data dengan jelas sehingga integritas data terjaga, redundasi dapat diminimalkan, dan komunikasi antar tim pengembang menjadi lebih efisien melalui dokumentasi visual seperti IRT. Gitu, Mbak Amel. Baik, terima kasih. Sama-sama.
Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pemodelan data adalah langkah fundamental dalam perancangan sistem informasi yang terstruktur dan efisien. Dengan model konseptual, logis, dan fisik, pemodelan ini menjembatani kebutuhan bisnis dengan implementasi teknis. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Entity Relationship Model atau IR Model, yang memvisualisasikan hubungan antar entitas untuk memudahkan pemahaman dan pengembangan sistem. Pemahaman terhadap konsep ini mendukung terciptanya sistem informasi yang sesuai kebutuhan dan berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.